Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Rani Inaya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Lifestyle. Dan seperti biasa pemirsa, kami akan selalu mengundang narasumber kita hari ini untuk kita ajak berbincang mengenai hal-hal yang unik, tentunya dapat menginspirasi kita semua hari ini. Nah pemirsa, tema kita hari ini menarik sekali dan juga pastinya perempuan-perempuan di rumah yang lagi menonton Bincang Lifestyle hari ini pastinya penasaran banget ya. Karena tema kita hari ini mengenai nail art kuku-kuku yang cantik ya. Seperti kita ketahui pemirsa, kalau misalnya nail art ini tuh atau yang dihias langsung oleh nailis sebutannya ini, mereka itu menghias dan juga mempercantik kuku nih pemirsa. Nah pada saat sekarang era-era di mana wanita semakin banyak ingin mempercantik diri, terutama dengan mempercantik kuku-kuku mereka. Makanya kita akan membahas ya dan mengupas secara detail apa sebenarnya nail art ini. Dan saya sudah hadirkan narasumber saya hari ini, ada Mbak Mirnawati sebagai nailis di Kota Palembang. Halo Mbak, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, baik. Dan selanjutnya juga pemirsa, saya undang satu narasumber lagi, ada Mbak Tiara Rahmadini ya sebagai nailis juga di Kota Palembang. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Baik ya, sehat ya hari ini ya. Dan juga pemirsa, kita akan selalu mengajak pemirsa yang ada di rumah jika ingin bertanya ya, ingin membahas mengenai nail art hari ini, boleh melalui line telepon kami di 0711311454. Baik, kita langsung bahas aja mungkin ya dari Mbak Mirna terlebih dahulu ini ya. Ini sudah berapa lama kira-kira udah menggeluti dalam bidang kecantikan khusus nail art ini sendiri Mbak? 1 tahun lebih. Oh 1 tahun lebih, udah lumayan lama juga ya. Kalau dari Mbak Tiara sendiri? Udah 2 tahunan Mbak. Oh jadi lebih lama Mbak Tiara ya? Iya. Oke, tapi sebelumnya kalau untuk jadi nailis ya sebutannya ya, ini sebenarnya memang karena pengen aja iseng atau memang kayak gimana tuh Mbak ceritanya? Mungkin dari Mbak Mirna dulu diceritakan boleh? Ini apa? Dari awal tuh gimana tuh bisa tiba-tiba pengen jadi nailis tuh? Kan awalnya emang buka salon kan. Oke. Ya, itu pengen aja apa nambah option ya dalam salon. Oh tapi sebelumnya udah bikin salon ya, udah buka salon udah ya? buka salon. Oke, jadi salon itu pertama tuh mungkin cuma potong-potong rambut, kemudian juga krimbat segala macam, tapi ditambah dengan kuku-kuku ini ya Mbak Mirna ya? Oke, kalau dari Mbak Tiara sendiri nih, boleh diceritakan sedikit nih kenapa bisa jadi nailis nih? Kalau dulu itu suka nail art Mbak. Oke. Jadi kepengen aja buka usaha nail art. Oke. Tapi sebelumnya memang iseng-iseng karena Iya emang iseng-iseng hobi aja Mbak. ngetek gitu ya? Iya hobi nail art gitu. Oke, baik ini mungkin kalau dari Mbak Mirna sendiri ini boleh diceritakan ya, boleh Mbak Tiara juga boleh ditimpal gitu. Menurut kalian itu nail art itu seperti apa sih secara luasnya tuh? Nail art itu biar mempercantik kuku Mbak. Oke. Oke, berarti memang khusus untuk kaum wanita ya? Iya kaum wanita. Tapi sebenarnya cowok tuh ada sih nggak Mbak? Ada Mbak. Ada ya? Oke. Tapi kebanyakan perempuan ya Mbak ya? Iya kebanyakan perempuan. Oke. Ini kalau dari Mbak Mirnawati sendiri kan udah ada salon sendiri nih ya. Mungkin beda sama Mbak Tiara tadi home service doang gitu ya? Itu buka di rumah juga studio. Oh oke. Iya. Tapi cuma khusus nail art Mbak. Kalau Mbak Mirna kan udah ada salon, dianya ada eyelash, ada nail art gitu. Ada ya untuk rambut. Berarti udah luas banget ya jangkauan salonnya ya. Iya. Jadi udah ada untuk krimbat, rambut dan juga segala macam. Tapi ada hal-hal lain juga nggak di salon Mbak Mirnawati sendiri? Atau extension gitu? Iya, berarti itu eyelash udah itu gede extension. banget ya. Oke. Ini extension. tapi kalau misalnya home service sendiri nih Mbak Tiara nih, ini biasanya ramenya tuh pas kapan sih Mbak? Atau mungkin weekend aja atau setiap hari? Iya biasanya weekend Mbak. Sabtu Minggu biasanya. Kalau yang home service kan ini untuk orang kondangan misalnya gitu, ada acara-acara misalnya. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu gitu ya. Oke. Kalau home service kan misalnya
nggak capek lagi Mbak ya orang keluar rumah misalnya. Iya, betul. Oke. Tapi ternyata saya lihat nih banyak sekali ya alat-alat yang di atas meja ini, pemirsa yang di rumah juga bisa lihat ya. Ini ternyata ada memang yang dilukis secara langsung gitu ya ke kuku, ada juga yang extension. Itu boleh diceritain tuh apa perbedaan nail art ini sama extension itu sendiri, Mbak? Itu kalau dilukis itu langsung kuku asli Mbak. Oke. Kalau extension itu kukunya ditambah. Kuku yang pendek itu jadi panjang misalnya gitu Mbak. Oh gitu, Iya. bisa panjang gitu? Iya, misalnya yang kukunya pendek misalnya bisa ditambah itu Mbak. Oh. Jadi kukunya cantik panjang gitu. Oke. Tapi kalau dari Mbak Tiara sendiri itu boleh ditunjukin tuh ke pemirsa itu pakai extension atau apa tuh? Extension ini Mbak. Extension. Jadi panjang ini kukunya. Oh gitu. Nah untuk cara ngelepasnya gimana? Itu kan lumayan agak tebal tuh Mbak Tiara. Gimana tuh caranya? Atau Ini lepas bisa aja Iya gitu? bisa langsung dilepas Mbak ini. Oke. Oke, cantik banget ya pemirsa. Boleh ditunjukin sekali lagi tuh ke pemirsa ya. Berarti memang selain ada melukis secara langsung dari kuku tadi, ada juga ternyata extension itu Iya. sendiri Mbak ya. Ini kalau untuk range harga nih, mungkin dari Mbak Mirna yang udah punya salon gitu ya, ada nggak perbedaan yang jauh banget nih antara mungkin nail art sama extension tuh harganya mungkin berbeda sangat jauh mungkin Mbak Mirna? Iya, sangat berbeda. Oke, kalau untuk nail art sendiri berapa tuh harganya kisaran? Dari 40 sampai tergantung motif. Oh gitu, oke. Kalau Motif, kalau extension kan nambah kuku, ini beda harga lagi. berapa tuh kira-kira? Dari 50 ribuan Mbak. Kalau itu buat kukunya aja Mbak itu belum belum nail artnya. nail artnya. Oke. Aksesorisnya juga beda. Ini maksudnya extension tuh bener-bener ditambah kukunya Iya, itu? ditambah kukunya Mbak. Kuku kita itu ditambah. Oke, bener nggak? Saya pernah lihat sering banget di YouTube ya, di TikTok juga gitu ya. Ada kayak gel gitu yang menambahin kuku gitu, make itu ya Iya, maksudnya? Oh, itu extension. Iya, itu namanya extension. Oke, nah tapi kalau yang untuk Mbak Sitiara sendiri tuh kan itu tempelan gitu ya? Ini Extension? iya extension ini Mbak. Oke. Wah cantik banget ya. Ya ini sebelumnya kukunya kan polosan Mbak ini. Di motif ini Mbak. Ditambah-tambah aksesoris gitu. Oke, berarti harganya tadi kisaran dari 40.000 sampai 60.000 bisa lah gitu ya. Tapi untuk dari Mbak Mirnawati sendiri nih kan udah buka salon juga gitu ya. Biasanya orang-orang terutama perempuan nih ya, lebih banyak suka nail art atau lebih milih extension? Nail art. Oke, nail art. Gimana tuh, boleh diceritain keadaan salonnya gitu ya, atau mereka tuh iseng-iseng aja gitu kremat tapi pengen juga nail art Iya, gitu? iya sering gitu Mbak. Oh kayak gitu. Boleh diceritain Mbak Tiara sendiri nih? Ya biasanya kan kalau di salon Mbak Mirna kan orang kan datang kan mau pasang extension ini ya, elas ya Mbak ya. Tiba-tiba mau pasang juga nail art gitu Mbak. Soalnya kan kalau di tempat Mbak Mirna ini perkampungan Mbak ya. Jadi kan di sini banyak ibu-ibu juga gitu. Oke. Jadi range umurnya banyak ibu-ibu yang Iya, pakai kalau ya? di tempat Mbak Mirna itu Mbak. Oke. Tapi sebenarnya anak-anak sekolah juga ada yang suka pakai gitu ya? Iya, tapi kan kalau anak sekolah kan waktu libur aja Mbak. Soalnya Iya kan sih. kena marah guru gitu. Bener. Nah tapi kan ini saya melihat kalau misalnya nail art ini kan kayak ya lumayan juga harganya untuk mau dipasang sekali bisa 50.000 sampai Iya. 60.000 ya pemirsa ya. Itu biasanya berapa lama tuh tahannya itu? Itu ketahanannya 2 sampai 4 minggu lah Mbak, 1 bulan kira-kira. 1 bulan gitu ya? Itu masih bagus lah 2 minggu itu Mbak. Iya ya, 2 minggu ya. Kecuali kita kena air terus ya kan mungkin ya. Oh bisa mempengaruhi juga Iya, gitu ya? Oke. Itu kan ada lemnya Mbak, lepas dianya kalau kena air terus. Oke. Berarti kalau misalnya melihat bahwa ternyata ada ibu-ibu, Iya. remaja juga yang pakai gitu ya. Ada juga ternyata laki-laki gitu ya. Iya, pakai laki-laki ini juga ada ya. Bang. Oke, berarti kalau Mbak Tiara sendiri melihat banyak sekali orang-orang yang memiliki minat untuk nail art ini ya, berarti seneng juga gitu ya Mbak ya? Iya. Oke, berarti udah 1 tahun, udah 2 tahun ya? 2 tahun Mbak Iya. Tiara, 1 tahun udah lumayan lama juga. Ini mungkin bisa ke depannya lebih rame lagi, Iya, lebih buka toko lagi gitu ke depannya ya. Oke, kita nanti bakal ngobrol lagi ya. Boleh. Oke, dan pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle.
udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Setiap sentuhan, setiap rasa, memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua, iya, dalam acara Bejajan, iya, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan. Pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo.
Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Halo pemirsa, masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Masih ngobrol sama Mbak Mirnawati sama Mbak Tiara ya mengenai nail art ini pemirsa ya. Ini tadi kalau misalnya udah berbincang nih ya, ternyata kan udah lama nih menggeluti dalam bidang nail art ini sendiri ya. Tapi kalau misalnya orang datang home service nih atau datang ke salon, biasanya lebih banyak requestnya seperti apa nih Mbak? Banyak motif-motif Mbak. Oke, kalau motifnya seperti apa aja nih? Mungkin jenisnya ada, silakan Mbak Tiara. Oh, ada nail art karakter misalnya, marble, glitter dianya Mbak. Oke, tapi kalau Mbak Tiara itu sendiri, itu glitter, ada campuran glitternya juga ya? Iya, ini glitter sama aksesoris Mbak. Oke, tapi paling banyak tuh apa tuh permintaan request dari para customer? Kalau dari customer itu biasanya motif marble Mbak. Oke, marble tuh seperti apa sih? Gradasi ada adanya, contohnya? Mbak. Gradasi seperti keramik. Oh, yang ada garis-garis di gini-gini dikit gitu ya Mbak ya. Kalau dari Mbak Mirnawati sendiri nih, request banyak dari para customer tuh apa aja nih? Banyak yang karakter. Karakternya seperti apa nih? Mungkin kotak-kotak atau kayak gimana gitu? Karakter seperti ini Minion, Doraemon. Soalnya kan itu banyak anak-anak Mbak. Oke. Nah kalau misalnya kalau ada karakternya beraneka ragam gitu ya, ada juga motifnya beraneka ragam. Ini mungkin mempengaruhi nggak untuk daya nilai jualnya juga? Iya Mbak. Oke. Kalau misalnya dari yang paling susah nih, kira-kira range harganya berapa nih Mbak Tiara? Apa motifnya Mbak ya? Iya. Itu motifnya kayak karakter Mbak yang susah. Susah ya? Paling susah apa sih Mbak Tiara biasanya? Itu karakter yang gambar-gambar yang kayak Minion misalnya. SpongeBob misalnya Mbak ya, yang itu kan. Kan susah itu Mbak. Doraemon misalnya. Kalau Mbak Tiara boleh diceritakan sedikit, itu kan figur kartun berarti ya? Iya, kartun Mbak. Jadi dari seluruh kuku itu gambarnya sama atau beda-beda tuh kayak gimana tuh Mbak Tiara? 10 jari itu Mbak ya. Kalau karakter itu biasanya 10 jari itu sama Mbak. Oke. Sama? Iya, sama 10 jari itu. Soalnya biasanya anak-anak sih kebanyakan Mbak. Oke. Tapi untuk kalau anak-anak muda gitu ya, makanya biasanya kayaknya yang lebih minimalis ya, kayak tadi tuh gradasi-gradasi warna tadi kalau gitu yang ya. Biasanya yang dewasa itu gradasi, marble, glitter dianya Mbak. Oke. Ya ombre dianya Mbak. Ombre itu ada 2 warna, 3 warna. Ya ombre itu 2 warna ya. Oke, berarti pemirsa selain nail art ini juga ada satu karakter juga, ternyata banyak sekali beraneka ragam ya, motif dan segala macamnya juga, dan juga range harganya juga berbeda nih pemirsa. Oke Mbak Tiara dan Mbak Mirna nih, mungkin saya mau penasaran buat tanya-tanya dulu nih. Jenis-jenisnya banyak banget, boleh diceritain dan kasih tahu ke pemirsa nih. Ini apa-apa aja nih? Sama aja atau berbeda nih? Itu berbeda Mbak itu. Oke, boleh Mbak Tiara dijelaskan gitu ke pemirsa. Ini ada glitter Mbak. Oke. Bikin ini. Ini Mbak. Oke, ini glitter boleh ya. dibuka, Boleh dibuka ya kali ya pemirsa ya, kita lihat ya. Oke. Ini glitter. Oke. Ini sama kayak di tangan ini Mbak. Oh sama gitu ya. Ini cantik banget ya tuh pemirsa lihat. Ini saya pegang, ini warnanya kayaknya warna purple ya. Iya, warna purple ke pink-pinkan itu Mbak. Oke. Ini bisa langsung dipakai ke kuku atau harus ditimpa sama apa lagi gitu? Ini dilem dulu Mbak, ini lemnya ada base coat. Oke. Oh, mana-mana tuh lemnya coba? Ini lemnya Mbak. Oke. Jadi gimana nih Mbak Tiara, dari urutannya misal saya mau nail art nih. Kalau nail art itu berarti bukan extension ya. Kalau untuk nail art tahap-tahapnya apa aja nih? Harus dibersihin dulu? Ya, pertama itu di manicure dulu Mbak, dibersihin. Pakai ini ya? Iya, di buffer dulu Mbak. Oke. Kukunya dipotong dulu.
di manicure dulu Mbak, dibersih-bersihin. Kalau udah baru dikasih base coat. Base coat tuh yang mana tuh ini? Base coatnya tuh lem pertamanya Mbak. Oh yang ini. Iya. Coba aku buka lagi ya. Oh beda gitu ya? Iya. Sama botolnya aja. Oh gitu. Isinya beda nih Mbak. Coba. Oh agak bening gitu ya? Iya agak ya? bening dianya. Coba. Ini lem penguatnya Mbak, yang pertama. Iya. Okay. Lemnya kan ada 2 nanti. Ini base coat dulu, terus kutek, nanti baru top coat dia Mbak. Selesai baru. Abis ini tadi apa kutek ya? Ya ini kalau udah di base coat, coba. baru dipasang kuteknya. Kutek ini. Nah setelah itu dipakein apa lagi? Udah itu, ya tergantung customernya mau ditambah aksesoris atau ditambah yang lainnya itu Mbak. Tapi kalau untuk nail art ini kayaknya lebih mahal kalau ditambah aksesoris ya? Iya sih. Soalnya ada tambahannya lagi Mbak. Ini nih pemirsa kalau mau lihat ya. Ini macam-macam aksesorisnya ya. Ada yang bentuk kupu-kupu, ada juga yang manik-manik kayak pita gitu ya. Ada yang kayak gini juga ya. Ada mutiaranya. Mana itu, nih Mbak? Iya. Ini mutiaranya Mbak. Oke. Tapi paling sering biasanya orang kalau untuk mau pakai aksesoris ini tuh requestnya apa sih? Yang biasa aja atau pengen yang ada kupu-kupunya biasanya gede gitu ya? Biasanya yang glamor sih Mbak. Oke. Biasanya itu mereka pakai sehari-hari gitu? Iya biasanya sehari-hari itu Mbak. Oke. Baik. Boleh kali ya Bu ya dicobain ya ke tangan saya mungkin ya? Boleh. Ini mumpung pemirsa ya, kuku saya lumayan panjang juga ya, jadi kayaknya bagus. Jadi mungkin saya gimana ya, ke tengah aja nih ya? Iya, Oke. Boleh Mbak Mirnawati, kita tukeran kursi dulu ya. Jadi ini pemirsa kita mau praktek ya, dipasangin langsung sama Mbak Tiara. Jadi step by stepnya ini di mani-pedi dulu gitu? Iya Mbak. Oke. Ya pemirsa ya, mungkin di rumah yang belum tahu ya nail art itu gimana sih step by stepnya. Dan saya juga nih jujur aja, saya pikir untuk nail art itu langsung dipakein aja gitu. Ternyata harus di mani-pedi dulu, kemudian harus dibersihin dulu gitu ya. Susah. Boleh gimana? Ya, gini aja Mbak. Gini aja. Maaf ya Mbak. Iya. Oke. Mungkin 1 jari aja dulu kali ya Bu ya. 10 jari kayaknya selesai siang ya. Jadi 5 jari aja Mbak. 5 boleh. Iya, 1 di kita itu Mbak. Iya sih. Kalau untuk waktunya nih berapa lama nih Mbak kalau untuk yang nail art sama dicampur dengan aksesorisnya? Mungkin 30 menitan Mbak. 30 menit. Cepet ya Mbak Mirnawati ya? Iya tergantung yang masangnya Mbak. Masang gitu. Tergantung motifnya juga. Tapi kalau untuk tambahan extensionnya itu lebih lama Mbak. Itu makan waktu 1 jam. Oh 1 jam. Soalnya kan kukunya mau dipasang lagi, mau diukir, mau dipotong. Mbak Mirnawati boleh nih pasang kuku sendiri gitu ya? Ayo. Nah, Lamanya di situ. Oke. Sini Nah, gabung. Ini kalau misalnya nggak di mani-pedi kayak gini dulu, kenapa sih Mbak? Lepas dianya Mbak. Oh gitu. Dianya kan licin kukunya. Oke benar. Maaf ya Mbak. Tuh pemirsa, diapain dulu nih? Di manicure ini Mbak, diikuti golanya. Oh diikutin, jadi lebih cantik ya? Iya. Tapi sebenarnya kalau ditahan lama juga ya. Tapi bagusnya itu kalau misalnya mau nail art atau extension gitu, kukunya harus yang bagus, panjang maksudnya ya. Iya, ini kuku Mbak panjang tapi bagus ya. Kadang saya tuh bingung ya, kadang banyak teman saya juga yang nail art ya, tapi kukunya kan kecil-kecil lucu-lucu gitu ya. Kayak sayang banget nggak dipanjangin dulu ya. Iya. Harus dipanjangin dulu bagusnya. Itu kalau yang kecil-kecil itu coba tambahin dulu extension Mbak ya. Kalau pendek itu ini kayak nggak nail art gitu. Iya bener, kayak kukunya kayak kuku-kuku kecil orang bayi gitu ya. Dan juga kayaknya kalau dipasangin lebih susah ya. Bukan nail art, kayak kutek dianya Mbak ya. Kelihatannya kalau itu. Oke. Wah ini aku digosok-gosok nih. Ya pemirsa ya, memang ada step by stepnya biar kukunya tahan lama ya. Tadi kalau misalnya Mbak Tiara bilang biar kukunya tahan lama, jangan terlalu sering kena air gitu ya. Dan untuk tahan lamanya bisa 1 bulan paling lama nih pemirsa. Ini Mbak Mirna mani-pedi sendiri tuh ya? Iya bisa biasanya Mbak, Iya, kalau tukang nail art. Iya ya? Boleh. Tapi saya ngeliat kalau kuku yang dipakai Mbak Tiara ini kayaknya sering banget dipakai pengantin ya? Iya, pengantin Mbak. Kebanyakan kan ada yang seneng, ada yang enggak Mbak. Ada yang seneng warna-warna nude misalnya.
warna coklat gitu Mbak. Ada senang juga yang senang warna yang glitter gitu, yang glamor Mbak ya. Benar. Karena juga ada yang langsung selesai acara langsung dilepas aja gitu kan. Iya, gitu Mbak. Oke. Nah, ini di manicure dulu Mbak. Biar lebih rapi ya. Iya. Nah, untuk kalau misalnya udah di nail art ya, ini kalau untuk cara penghapusan kuteknya tuh gimana tuh? Ini ada removernya Mbak. Oh, ada removernya. Iya. Oke. Ini jadi kalau pemirsa yang ada di rumah ya, buat perempuan-perempuan yang melihat dan menonton ini ya, mungkin kalau ada waktu luang gitu ya, boleh nyalon Bisa gitu mampir ya. Bisa mampir gitu ya. Ini kalau Mbak Tiara di mana nih lokasinya kira-kira? Lokasinya itu di Kertapati. Di Kertapati? Iya, di Satu Ulu Pak. Di Satu Ulu. Kalau Mbak Birnawati sendiri di mana tuh salonnya? Kertapati juga. Iya. Oke, berarti kita satu ini ya. Beda lorong. Iya. Beda lorong aja Mbak. Kita deketan di pemirsa ya. Boleh deh mampir-mampir sesekali gitu ya. Oke. Jadi ini kalau saya lihat Mbak Tiara ini dia setelah digosok-gosok tadi ya, dia dipotong di dulu buffer itu Mbak. Di buffer ya? Oke, di buffer. Terus kuku saya ini yang kanan kiri, sisi kanan kirinya ini tuh pemirsa dipotong. Ya, dibentuk ini Mbak. Dibentuk jadi ya, dibentuk oval. Oke. Soalnya kan nggak rata Mbak ya, kukunya ada yang lurus, ada yang bener banget. Ini jadi dibentuk dulu. Oke. Tapi apakah harus oval nih Mbak? Atau ada juga ya, request petak? Ada juga Mbak. Tapi juga kebanyakan sih oval Mbak. Iya. Soalnya kan lebih kelihatan panjang kalau oval itu. Betul. Kalau petak itu apa? Agak enggak bervolume. Iya, enggak bervolume dia Mbak Eca. Kurang juga gitu ya bentuknya ya. Oke, ini udah dirapiin sama Mbak Tiara. Oke, tinggal jempol ini pemirsa. Nah, ini di buffer lagi Mbak. Oh, di yang buffer tadi lagi. ya, yang tadi itu buffer kasar itu Mbak. Oh, jadi buffernya ada dua. Iya, ya. buffernya ada Satu dua. yang kasar yang pertama kali dipakai di pemirsa ya. Yang keduanya dipakai buffer yang lebih halus. Iya, lebih halus. Iya. Nah, kita Mbak. Saya jadi kepengen deh jadi nailis ya. Kayaknya ini terampil udah butuh kesabaran juga ya Mbak Tiara. Iya Mbak, kan orang-orang kan requestnya beda-beda ya Mbak ya. Iya benar. Nah ini dipakein apa nih? Ini base coat ini Mbak ya. Base coat namanya. Base coat itu lem pertamanya Mbak, lem awalnya. Oke. Mbak ya. Kuku saya jadi cantik loh pemirsa. Pas banget ya saya nggak potong kuku ya. Iya jadi pas jadi panjang kukunya Mbak ya. Iya bener. Jadi dilem dulu pemirsa, biar dia lebih tahan lama ya. Bentar gede ya. Tuh kalau ngeliat Mbak Tiara sendiri udah handal banget nih. Nih pemirsa mau lihat gak? Ini udah aku lemin ya. Tuh, boleh ya. Ini geser sedikit Mbak ya. Iya boleh. Ini nih, masuk Mbak. kalau udah tangan saya ditaruh di alat ini nih. Apa nih nama alatnya? Ini sinar UV Mbak. Sinar UV. Kalau nggak Fungsinya pakai buat sinar apa? ini nggak kering kuteknya. Oh gitu. Jadi pemirsa nggak bisa kita main kipas-kipas aja ya? Ya nggak bisa Mbak. Nggak pakai pacar, kayak kalau pakai pacar kan tinggal kipas-kipas aja Kering gitu ya. langsung Mbak ya. Iya Kalau ini nggak bener. bisa. Kalau ini harus pakai ini banget ya. Kalau untuk beli alat kayak gini berapa sih Mbak? Itu 200-an. Oh 200-an. Di Shopee ada Mbak. Oh di Shopee ada. Iya pesan gitu ya. soalnya Oke. kalau di Palembang ini sih belum ada sih kayaknya yang jual. Oh oke. Ini jadi saya terasa ya, dah lumayan panas. Tuh udah sebentar aja pemirsa. Habis itu dipakein kuteknya ya? Ya kuteknya Mbak ya. Oke. Kayak warna marun ini. Duh marunnya sama kayak baju saya ya merah hari ini ya. Atau enggak masih mengingati 17 Agustus Iya, ya pemirsa ya. Ya ampun. Ya merah-merah kita hari ini. Oke. Mbak Tiara udah lihai banget ya pemirsa ya. Tuh. Soalnya setiap hari Mbak. Setiap hari ya? Iya jadi udah biasa. Oke.
Mau tanya dong, kalau dari Mbak Tiara sendiri, 1 bulan dapat omsetnya berapa sih kira-kira kalau usaha jadi Nelly's ini sendiri? Itu nggak ini Mbak ya, nggak nentu soalnya langsung dibeli bahannya lagi Mbak gitu. Oh gitu. Tapi biasanya berapa deh kira-kira? Perharinya 200-an gitu Mbak. Lumayan. Iya lumayan sih Mbak. Kalau weekend dianya lebih banyak lagi sih, soalnya kan orang mau kondangan gitu. Iya benar. Mau pergi-pergi. Ada yang mau malam mingguan misalnya. Oke, berarti bisa kisaran 1 bulan tuh 2 juta, 3 juta tembus lah ya Mbak ya? Iya Mbak. Oke. Dianya kalau hari-hari besar gitu lebih banyak lagi Mbak. Seperti hari apa tuh? Lebaran ya. Oh. Tahun baru misalnya Mbak ya. Oke. Ada aja ya pemirsa ya, tahun baru mau pakai kutek baru gitu ya. Kalau lebaran mungkin lah ya cantik-cantik gitu ya. Kalau lebaran itu sampai antri-antri dahnya Mbak, orang datang. Berapa orang tuh? Mungkin sehari itu 30. Banyak ya? Iya sampai subuh kadang Mbak. Oke. Dan mereka tahan aja ya? Iya yang nunggu itu. Luar biasa. Mungkin ya, kalau mau ke salon juga kan jam 7 tutup Mbak ya salon. Maghrib kan. Benar. Kalau yang datang-datang ke rumah itu kan bisa sampai malam-malam bisa. Benar. Kalau Mbak Mirna sendiri salonnya bukanya dari pagi sampai malam? Iya, sampai malam. Dari subuh. Dari subuh ya? Kalau lebaran. Iya, kalau Mbak Mirna kan banyak Mbak ya ininya. Pegawai. Di salonnya. Nah, banyak ininya apa? Untuk rambut misalnya. Elas, jadi lebih pagi lagi dia bukanya Mbak. Sih. Dan lumayan juga Mbak Mirna ya untuk pemasukan gitu ya. Masuk dulu Mbak ya. Oke. Wow, Nih kalau udah, ini aku lihat nih pemirsa, mau lihat gak nih? Ini udah dikutekin ya, warna merah ya. Ya, warna marun itu Mbak. Warna marun ya. Tuh kuku saya. Cantik ya. Ya, lanjut udah dikeringin masukin lagi ke sinar UV ini ya. Iya. Oke, ini ada waktunya nih pemirsa, 30 detik aja. Ini waktunya ada 30 detik sampai 60 detik Mbak. Sampai 60 detik. Mbak Mirna udah batas mana nih? Manicure barang. Oh manicure, tapi kukunya ini ya, kecil tapi dia bisa aja membentuknya tuh gimana? Iya tuh? bisa Susah ya Mbak. Mbak Mirna ya? Tapi kalau biasanya kuku kecil itu nggak bisa banyak motif dia Mbak ya, paling glitter gitu Mbak. Kalau mau karakter itu nggak bisa, soalnya kecil. Bisa tuh bisa Mbak ya, tapi lebih nggak cocok gitu. Oh iya benar sih. Pakai kuku yang mana nih Bu? Yang ini? Extension ya. Oh iya. Dia contoh di kuku yuk. Ke saya atau ke Mbak Mirnawati nih kira-kira maunya? Oke. Udah nih? Tuh. Sekali lagi ya Mbak ya. Oke. Ini nanti pemirsa, abis ini kita bakal ngelewati step by stepnya lagi. Dan ini ditimpa lagi sama kuteknya tadi yang sama ya? Dianya sampai 3 layer Mbak. Sampai 3 layer ya. Sembari saya mau dicantikin lagi kukunya ya sampai 5 jari ini. Pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Bernyanyi dan berjoget diiringi alunan nada bersama para warga. Berdendang dari kampung ke kampung. Saksikan dan mari ikut bergoyang bersama program Dendang Keliling. Setiap hari Rabu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Dendang Keliling, tarik mang! Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan.
dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Marilah kita berpantun Kejeramba karang ngejer layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula. Baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Payah mengasih ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup harus dimulai dengan belajar baca Al-Quran sejak usia dini. Janya pendek nak. Iya. Jamaah. Bagus. Jamadah. Amadah. Cinta Quran setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Oke pemirsa, masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle ya. Tadi masih mengenai pemasangan kuku yang belum selesai ini ya Mbak ya. Ternyata ribet ya pemirsa ya, ada tahapnya dan juga ini kalau untuk pemakaian kuteknya ternyata 3 layer pemirsa. Boleh Mbak dilanjutin lagi ya. Ini jadi pemirsa tadi udah dipasangin 2 kali, terus dipasangin 1 kali lagi gitu ya, 3 layer ya.
Biar kelihatan lebih bervolume Mbak, lebih kelihatan bervolume. Terus kan kuteknya emang tipis-tipis Mbak, jadi 3 layer dia kelihatan tebal dianya. Oke. Pantas ya kelihatan perbedaan banget ya Mbak Tiara. Kalau misalnya kita ngutek di rumah sendiri pakai kutek sendiri gitu ya. Iya beda Mbak. Sama kalau kita ke tempat nailis banget gitu ya. Oke. Kalau Mbak Mirnawati sendiri ini lagi mau pakai extension ya? Iya. Tuh boleh ditunjukin pemirsa tuh ya. Ini jadi extension nail-nya itu awalnya tuh polos kayak gitu ya pemirsa ya. Boleh kameranya di shoot ke kukunya. Tuh lihat ya. Jadi habis itu nanti dikutekin gitu ya? Masuk dulu Mbak ya. Oke, masuk lagi ya. Oke. Sembari nunggu kita lihat Mbak Mirna nih ya. Jadi itu kalau pemirsa yang ada di rumah belum tahu ya, ini boleh saya ambil ya Mbak ya? Ya. Ini jadi nail extensionnya itu bentuknya seperti ini pemirsa. Boleh di shoot ini? Bentuknya oval polos, oval kayak gini ya, bentuknya kayak gini. Itu untuk kuku yang pendek nanti bisa ditambah. Oke. Nah, step selanjutnya langsung aja ditempel ke kuku yang mau di extensionin ya. Iya. Oke, boleh di shoot Mbak Mirnanya. Udah Mbak. Dan saya udah selesai nih pemirsa Ini ya. tinggal di motif ya Mbak. Tinggal di motif nih. Jadi ini pemirsa ternyata kuteknya ini 3 layer ya. Jadi setiap selesai udah dikutek, dimasukin tangan nih ke sinar UV ini. Abis itu dikutekin lagi, sinar UV lagi, dikutekin lagi, sampailah sekarang mau dimotifin ya. Oke, ini pemirsa saya mau dimotifin dulu ya, pakai yang glitter ya. Oke. Itu extension ya pemirsa ya, yang tadi kita udah lihat ya. Oke, extensionnya tapi ada bisa request ya, bisa yang agak panjang, ada Bisa yang agak panjang pendek. banget ya. Soalnya itu kan bisa dipotong Mbak. Oh bisa dipotong? Iya bisa dipotong, itu lembut kukunya. Oke, wah. Ternyata banyak sekali ya kita nih terampil sebagai perempuan ya. Dan juga sepertinya kayaknya banyak sekarang, bahkan artis-artis juga kayaknya banyak buka toko khusus kecantikan kulit dan juga kuku nih ya. Menandakan memang kecantikan tuh nomor 1 ya bagi perempuan ya kayaknya ya. Itu kan terus juga nggak berhenti Mbak ya. Bener-bener. Sampai ke depan juga masih pakai juga itu. Baik, betul. Dan nggak ada habisnya masanya ya. Betul sekali. Nah ini namanya cat eyes Mbak. Oke, ini buat apa nih? Cat eyes buat apa nih Mbak Tiara? Ini di motif Mbak, nanti kukunya bisa gini. Bentar, ini magnet ya? Ya. Oke, ini pemirsa lihat nih. Jadi ini namanya tadi apa Mbak? Cat eyes. Cat eyes, itu magnetnya itu. Ini adalah magnet. Nih, boleh diliatin ya. Ini magnet. Jadi kan ini saya dipasang glitter-glitter itu tuh di jari kelingking saya pemirsa ya. Nah, ini jadi dia digerak-gerakin gini aja, glitternya tuh bergerak. Ya. Oke. Saya kira glitternya itu tuh kayak dipasang-pasang kita yang iya, itu ada beda lagi ini. Mbak. Oh beda lagi. Itu beda gitu. lagi. Oke boleh Mbak Tiara Ya, silakan dilanjutin. Tuh. Oh digitu-gituin. Ya tadi kalau nggak kursus nggak tahu kita Mbak. Iya, saya nggak tahu loh pemirsa ya. Karena memang saya lumayan yang nggak terlalu seneng banget nail art sih Mbak ya. Saya senengnya mani-pedi di pemirsa. Karena kan kalau mau pakai kutek ini biasanya kalau lagi menstruasi halangan gitu ya Mbak ya. Mbak. Oke. Wah canggih banget ya pemirsa ya. Jadi saya tahu nih ternyata banyak sekali alat-alatnya dan juga walaupun cuma mau pakai kutek aja ternyata sedetail itu ya Mbak ya. Ya udah masuk dulu nih Mbak ya. Ini belum ya? Itu nanti kita pasang pita Mbak satu. Oh pasang pita boleh. Jadi lebih cantik ya. Oke kita pasang lagi ketenya. Wah. Dah. Kuku saya pasti cantik. Masukin lagi ya pemirsa ke sinar UV ini. Sembari menunggu lagi kita lihat udah batas mana Mbak Mirna. Itu udah kuku ke-4. Wah, boleh ditunjukin tuh ke pemirsa ya. Itu panjangnya bisa request juga dan ternyata katanya bisa dipotong juga kukunya ya. Bisa dipotong itu. Nah, kalau untuk harga kayak gitu berapa tuh? Lebih mahal yang extension atau yang lebih mahal extension, Mbak. Extension ya. Soalnya itu di motif lagi kan? Boleh ditempel sama lem khusus untuk kukunya sendiri ya, Mbak ya. Oke, ini udah nih Mbak Tiara. Oke, tuh. Jadi ini disengajain Mbak Tiara ya di jari saya ini. Nggak dikasih glitter ya, karena ini nanti mau dikasih aksesoris. Yang lainnya udah dikasih glitter ya. Nah, ini lemnya Mbak ya. Oke, nih ini lemnya ya. Ini lem untuk aksesorisnya. Iya. Oke. Nah, ini pitanya.
Ini kalau misalnya mau ngumpulin kutek-kutek kayak gini, alat-alatnya segala macam. Perintilannya Mbak. Iya, perintilannya itu kira-kira harus nyiapin budget berapa sih Mbak Tiara? Mungkin 1 juta sampai 5 juta lah Mbak. 1 juta sampai 5 juta, lumayan juga ya. Iya, lumayan perintilannya ini. Boleh? Udah. Langsung Ini dikutekin aja tuh, mungkin dipotong. Panjang aja. Kesehatan ya. Oke. Ini lemnya Mbak ya. Lemnya lagi. Oke. Jadi ini lem bukan sembarang lem ya pemirsa ya, memang khusus untuk aksesorisnya. Aksesoris. Wow. Wow, cantik sekali. Oke. Dah, masuk Mbak. Masuk sini lagi? Ya. Oke, jadi setelah ngapa di lem atau ya, di itu masukin di sinar UV-nya. UV ya, biar dia lebih lengket dan tahan lama pemirsa. Soalnya kalau di angin-angin nggak kering deh Mbak. Iya ya, lama juga kayaknya Mbak Tiara ya. Iya. 30 menit aja cukup, 30 detik, 30 detik aja cukup ya. Oke. Tapi kayaknya lebih sulit extension Mbak. ya. Soalnya kalau extension itu lebih ribet sih. Mau dipotong, mau dikikir. Oke. Tapi kalau kuku lebih cantik pakai extension gitu. Pakai extension. Kalau ya. buat kuku yang pendek. Tapi kalau kuku Mbak kan panjang, nggak usah lagi. Oke. Berarti kalau untuk extension nih pemirsa ya, kalau Mbak Mirnawati melihatkan ke pemirsa nih ya, ternyata harus dipotong dulu, dirapiin lagi, dibentuk oval lagi gitu ya. Oke. Tapi kalau yang seneng panjang sih nggak dipotong sih Mbak. Nggak dipotong? Iya, langsung aja adanya dikutekin. Oh gitu. Tapi kan kalau untuk kita kan sehari-hari Mbak kepanjangan adanya Mbak. Tapi kayaknya kalau untuk pengantin ya, Iya, kalau pengantin sih nggak dipotong lagi, ya. memang harus panjang Mbak ya. Betul, bagus dan cantik ya. Ini Oke, udah Mbak. ini udah. Oke. Ini udah Mbak, ini step terakhir Mbak. Oke pemirsa, ini step terakhir ya untuk saya nail art ya. Iya. Oke, step terakhir ini apa nih Mbak? Ini namanya top coat. Top coat. Apa itu top coat? Top coat itu penguatnya. Penguatnya. Iya. Oke. Penguat nail artnya sih Mbak. Oke. Oh berarti diolesin ke kuku ini? Iya, lemnya. Gitu. Oke. Oke. Tapi nanti kita pasangin nanti aja ya. Tapi kita bakal lihat sembari Mbak Mirnawati juga pasang extensionnya. Kita bakal lihat dulu jeda berikut satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batanghari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar, hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo.
Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Oke pemirsa, masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle. Tuh lihat pemirsa, kuku saya udah cantik banget ya. Ya pemirsa bisa lihat ya, ini ada yang pakai aksesorisnya, terus juga ini ada glitter-glitternya tadi ya. Tuh. Oke, step berikutnya apa nih Mbak Tiara? Mungkin yang terakhir ya. Ini stepnya ada yang terakhir, ada top coat Mbak, untuk penguat lemnya. Top coat untuk penguat lemnya, Ya. boleh silakan dipakein. Biar ini naratnya lebih kuat sih, lebih kuat. awet. Pantesan sampai 1 bulan ya pemirsa ya? Sampai 2-4 minggu Mbak, 1 bulan. Wow, lumayan lama banget ya. Oke, dan ini pemirsa kalau udah ngelihat kuku saya cantik ini ya, jadi buat ibu-ibu yang di rumah atau mungkin seusia saya ya pengen banget nail art, boleh nih kira-kira Mbak Tiara di-spill apa sih Instagram atau online shopnya, boleh ke pemirsa. Nih Mbak. Oke, nih aku tunjukin langsung ya. Ini ada namanya Tiara Beauty 21 ya. Boleh di-follow, dikepoin ya. Ternyata udah banyak banget ya contoh-contohnya ya, dan juga macam-macam motifnya ya. Tiara Beauty 21 ya. Oke, tuh. Ya. Oke, pokoknya cari aja ya Tiara Beauty 21 ya pemirsa ya, dan followersnya udah lumayan banyak ya. Berarti udah banyak langganan juga di situ ya. Boleh dilanjutin lagi nih ya. Kalau Mbak Mira sendiri, kalau untuk salon buka ya setiap hari ya. Oke. Mbak Mira udah dipakein apa tuh? Base coat. Base coat ya? Iya, base coat itu lem pertamanya Mbak. Oke. Step awalnya. Abis itu mau dipakein apa lagi? Itu di UV dulu, baru di warna harus di glitternya. UV dulu iya, ya? soalnya kalau nggak di UV dia lengket Mbak. Oke. Boleh dimasukin, tapi kayaknya nggak nyampe nggak ya? Nyampe sini. Nah, masukin dulu nih. Bentar Bayu ya. Oke. Banyak sekali ya pemirsa ya racikannya ini ya. Wajar aja harganya lumayan. Iya. Ya. Soalnya kan juga keawetannya tuh lebih lama Mbak ya. Beda sama kutek biasa itu mungkin sehari lepas Mbak kena baju. Bener. Apalagi kutek yang sering saya pakai adalah yang bentuk peel off. Iya, peel off itu yang kayak balon itu Mbak ya? Iya, dan juga kalau kita cuci tangan tuh cepet banget lepasnya ya. Kalau ini insya Allah mah enggak ya. Oke, dipakein lagi lem. Udah. Kita pakai sinar UV lagi nih pemirsa ya. Ya, ini udah yang terakhir Mbak. Ini yang terakhir. Nanti terakhir udah dikasih vitamin, udah selesai. Oke. Kita tunggu lagi 30 detik ya. Ini kita lihat nih Mbak Mirna ya. Tadi udah dikasih lem sedikit ya. Abis itu dikasih kutek yang glitter. Itu glitter Mbak. Oke. Jadi ibu-ibu di rumah ya, mungkin juga remaja yang di rumah pengen cantik kukunya ya, jangan lupa perawatan ya. Minimal kalau perawatan itu 1 bulan sekali lah ya, untuk memuaskan hati, kemudian juga untuk menimbulkan rasa feminim kita sendiri ya. Untuk kesenangan diri sendiri lah Betul. Mbak. Karena kalau misalnya kita ngerasa kayak kuku kita terawat gitu ya, kita ngerasa lebih pede ya Mbak Tiara ya. Iya benar-benar. Betul sekali. Kalau ke rumah itu lebih pede aja sih Mbak. Benar. Oke. Itu Mbak Mirawati pemirsa lagi ngekutekin extension tadi ya. Iya. Ternyata kalau misalnya dipakein extension itu udah dikutekin, ternyata nggak kelihatan dia iya, pakai Mbak. extension ya. Oke, bagus sekali. Terus ini. kukunya itu lebih menonjol aja Mbak, lebih bervolume ya Mbak ya. Kalau beda sama kuku asli. Udah nih kayaknya. Udah belum? Udah coba ya. Tuh. Ini dicek dulu Mbak ya, udah kering belum? Oke, dicek dulu ya, udah kering atau belum. Kalau belum boleh di sinar UV lagi ya. Mbak, ini agak cek ini Mbak. Oke, yang jempol ya. Soalnya nanti kita lihatin pemirsa ya perbedaan nail art sama yang pakai extension.
itu perbedaannya lumayan ada ya, walaupun nggak terlalu banyak ya Mbak Tiara ya. Kalau untuk extension ini mungkin kukunya dia lebih bervolume ya dibanding sama kuku saya tadi yang kuku asli tadi ya Mbak Tiara sendiri ya. Oke. Wah, cantik sekali ya pemirsa ya. Ini tinggal di UV aja Mbak. Tinggal di UV aja. Habis itu dikasih kutek lagi gitu sampai 3 kali ya. Oke, ini udah nih. Saya udah tinggal nunggu Mbak Mirna aja ya. Jadi walaupun dia extension, ternyata tahapnya hampir sama juga gitu ya. Oke. Oke. Ini pemirsa ya, sembari menunggu Mbak Mirna, ini ada 4 jari yang dipakein glitter, yang 1 jarinya lagi dipakein aksesoris. Ya. Biar lebih manis aja. Biar Mbak. lebih manis lagi. Ini jadi kuku saya nih, lihat nih perbedaannya nih pemirsa, boleh di zoom ya. Jadi perbedaannya kuku saya ini aslinya tuh bentuknya udah kayak gini. Biar lebih cantik lagi, tadi dipotong lagi biar lebih bentuk oval nih pemirsa. Ya, bisa kelihatan kan? Berbeda sama yang kuku asli saya karena udah dipotong lagi tadi ya. Udah di apa ini tadi? Bentuknya aja udah beda Mbak ini. Nanti tadi udah di oval ini. Nah, tuh liatin pemirsa tuh. Oke, nih kuku asli saya emang udah panjang banget sengaja nih ya karena Mbak Tiara mau kesini gitu ya. Udah tahu jadi. Jadi saya panjangin dulu pemirsa. Nah, tuh ya. Ini vitaminnya Mbak terakhir. Oke, terakhir kalau udah kering karena udah disinar UV juga kita dipakein vitamin ya. Biar lebih apa nih Mbak Tiara? Ini biar lebih mengkilat aja sih Mbak. Lebih mengkilat aja, boleh. Di pinggirnya aja. Oh, di pinggirnya dipakai. Iya, di pinggirnya aja ini. Oke. Yang kita potong tadi ya, biar lebih kelihatan lembab juga ya. Iya, benar Mbak. Dah. Oke, udah, well done. Tuh pemirsa, cantik banget ya, walaupun 5 jari saya ngerasa udah pede banget ya pakai nail art ya. Oke. Ini kalau Mbak Mirna masih ada 2 tahap lagi ya, 1 layer lagi gitu ya. Oke. Ini kalau Mbak Tiara, kalau saya ini aja, lemnya aja Mbak. Oh, lemnya aja. Oke. Ini kalau saya ini gimana nih? Harganya berapa nih Mbak Tiara? Itu 70 ribuan mungkin 70 ribuan. Soalnya kan pakai aksesoris dia Mbak. Iya. Kalau nggak pakai aksesoris? Itu 50 ribuan. 50 ribuan. Lumayan juga ya. Iya. Tapi lumayan ya, maksud saya kayak lumayan dalam artian kayak 50 ribu bertahan lama secara 1 bulan tuh. Iya, lebih hemat sih Mbak. Lebih hemat juga gitu ya. Oke. Wah, saya kayak harus terusin sampai 10 jari ya. Oh ya. Oke. Mungkin Mbak Tiara tips and trick boleh nih dari Mbak Mirna sendiri atau Mbak Tiara ya mengenai tips and tricknya biar kukunya lebih cantik lagi nih. Maksudnya kayak kalau mau nail artin orang nggak sembarangan tuh ya, karena kan banyak juga salon-salon yang nggak ngerti dan juga coba-coba aja gitu. Mungkin tips and tricknya nih buat pemirsa yang ada di rumah mau mencoba buka menjadi nailist gitu ya, boleh disampaikan ke pemirsa yang ada di rumah. Tips and tricknya nih Mbak Tiara. Ya kalau mau buka usaha nail art itu harus kursus dulu ya Mbak ya. Oke. Ya. Biar. Oh jadi kalau untuk mau buka salon seperti itu tuh harus ada kursusnya dulu Mbak ya? Iya ada kursusnya dulu Mbak. Oke. Kursusnya ngapain aja tuh Mbak? Itu belajar basicnya Mbak. Oke. Kalau nggak belajar basicnya kan kita kan nggak tahu cara-caranya. Betul. Berapa lama tuh kira-kira? Kursusnya? Iya. Nggak lama sih Mbak, mungkin 1 minggu gitu. 1 minggu? Iya, 1 minggu itu biasanya udah bisa sih. Kalau untuk belajar motif-motif yang lainnya itu kita belajar sendiri. Itu kan belajar basicnya aja Mbak. Itu motifnya itu kan diajarin cuma motif-motif yang biasa di inian aja. Kalau motif yang lain itu belajar sendiri sih. Oke. Itu ngelatih sendiri setiap hari. Oke, jadi pemirsa ternyata kalau misalnya kalian ya mau buka usaha menjadi nailist gitu ya, atau juga mau lihat nih perbedaannya menggunakan kutek di rumah sama untuk mencoba ke salonnya bener gitu ya, itu berbeda ya. Nih lihat ya, jadi dari tahap-tahapnya kemudian juga perintil-perintilannya juga itu memiliki banyak sekali perintil-perintilannya Mbak Tiara ya. Iya Mbak. Itu tadi kalau Mbak Tiara sendiri bilang bisa mengumpulkan untuk seperti ini bisa 1 juta sampai 5 juta ya. Iya itu modalnya sih Mbak, modal usahanya. Oke, pemirsa ya. Jadi, wah luar biasa hari ini pemirsa ya. Kita udah dikasih tahu tips and triknya, kemudian juga cara penggunaan nail art itu ya, penjelasan mengenai nail art itu seperti apa aja. Ternyata banyak sekali tahap
tahap-tahapnya dan perintil-perintilannya ini yang lumayan harus sangat diperhatikan nih pemirsa. Baik, terima kasih Mbak Mirnawati dan juga Mbak Tiara ya yang udah datang ke TVRI Sumatera Selatan yang udah ngajak kita berbincang hari ini ya. Mungkin nanti kita bakal nerusin yang 5 jari lagi nih Mbak Tiara ya. Boleh, Mbak. Oke pemirsa, jangan lupa terus saksikan program Bincang Lifestyle dan akan kami selalu hadirkan narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai hal yang menarik dan juga pastinya dapat menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Ya. Saya Rani Inaya dan tim kerabat kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.